Universitas Lampung mengadakan upacara Hari Pendidikan Nasional. Gelar kuliah umum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, bahas isu global dan kawasan. BEM Visip Unila menggelar pelatihan kesekretariatan dan kebendaharaan lembaga. Seminar W2PM, dorong mahasiswa Unila kembangkan ekonomi kreatif. Kuliah internasional Visip Unila membahas propaganda selebriti di era digital. Selamat siang pemirsa, saya Ribet Hamanang Lubis. Dan saya Nisa Aulia Prayogandi dalam Reportasekom. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyediakan informasi terkini dan terpercaya seputar Universitas Lampung. Universitas Lampung mengadakan upacara Hari Pendidikan Nasional. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Denny langsung dari lapangan sepak bola Universitas Lampung untuk informasi selengkapnya. Denny, selamat pagi. Seperti apa kegiatan upacara Hari Pendidikan yang terlaksana pada pagi hari ini? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Denny Saputra melaporkan langsung dari lapangan sepak bola Universitas Lampung, yang dimana pada hari ini Sabtu 2 Mei 2026 tengah berlangsung upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional ke-78. Upacara diikuti oleh pimpinan Universitas Lampung, dosen, tenaga pendidik, serta mahasiswa. Peringatan tahun ini mengusung tema menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Dalam upacara tersebut juga dilaksanakan penyerahan keputusan Presiden tentang penganugerahan Satya Lencana Karya Satya kepada pegawai Universitas Lampung. Sebanyak 200 pegawai menerima penghargaan yang terdiri dari 31 pegawai dengan masa kerja 30 tahun, 43 pegawai dengan masa kerja 20 tahun, dan 129 pegawai dengan masa kerja 10 tahun. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Rektor Universitas Lampung secara simbolis kepada perwakilan dari unit kerja dan juga fakultas. Rektor Universitas Lampung turut memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai, dosen, dan juga tenaga pendidik yang menerima anugerah Satya Lencana Karya Satya. Apa sih makna yang paling relevan bagi Ibu sebagai Rektor Universitas Lampung? Ya, jadi pada hari ini Cipta Akademika Unila, dosen, tendik ya, dan mahasiswa kita semua merayakan atau mengadakan acara Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Dan ini adalah momen yang sangat penting mengingatkan bahwa pendidikan itu harus sejalan dengan cita-citanya Pak Presiden Prabowo, dan pendidikan diartikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus mengecam pendidikan. Dari tidak boleh ada perbandingan apakah dia di desa, di kota, atau perbandingan dengan ekonomi. Maksudnya dengan ekonomi daripada masyarakat yang tidak mampu. Dan maknanya bahwa Unila memberikan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat, dan bukan hanya bagi kalangan yang mampu, tetapi kita juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang kurang mampu dan bagi daerah yang tertinggal. Gitu. Ini adalah arti yang sangat penting, makna yang sangat penting bagi perayaan hari ini. Bagaimana Universitas Lampung mengoptimalkan pendidikan, apalagi di tengah kebijakan efisiensi? Ya, jadi meskipun ada efisiensi, Unila terus memberikan pelayanan pendidikan baik di kelas maupun di laboratorium, dan itu tidak ada pengaruhnya dengan efisiensi. Yang diefisiensikan di sini adalah hal-hal yang pemborosan, misalkan penghematan di listrik, terus kemudian di hal-hal lain yang tidak mengganggu
pendidikan. Oke, mulai. 1, 2, 3. Hari pendidikan untuk saya itu sangat berkesan banget ya, terutama sebagai penerima pendidikan gratis sendiri, kita bisa melakukan pendidikan itu tanpa latar belakang ekonomi yang kurang atau gimana. Jadi kita bisa menerima pendidikan itu secara bagus banget lah pokoknya. Pokoknya sangat berkesan untuk saya sendiri. Pendidikan tadi udah membantu semua untuk berkembang belum? Untuk pendidikan saya yang saya terima saat ini sudah sangat membantu saya untuk berkembang, terutama pendidikan yang saya terima ini kan melalui bantuan KIP sendiri ya. Terus sistematika untuk pendidikan itu sudah sangat bagus dari pengajaran dosennya, gimana cara pendidikan di Unila ini sudah sangat bagus untuk saya berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Denny melaporkan langsung dari lapangan sepak bola Universitas Lampung. Terima kasih atas laporannya. Gelar kuliah umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, bahas isu global dan kawasan. Selanjutnya, kita akan bergabung bersama Sofi langsung dari gedung D3.1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung untuk informasi selengkapnya. Sofi, selamat pagi. Seperti apa kegiatan kuliah umum yang terlaksana pada pagi hari ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sofi Yulia melaporkan langsung dari Gedung D Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Hari ini, Selasa, 12 Mei 2026, tengah berlangsung kegiatan kuliah umum dengan tema Telaah Isu-Isu Global dan Kawasan yang diselenggarakan oleh FISIP Universitas Lampung, bekerja sama dengan Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kegiatan yang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ini menghadirkan narasumber Fat Nabil Ahmad Mulahela selaku Kepala Pusat Strategi Kebijakan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai perkembangan isu-isu global dan kawasan serta relevansinya terhadap dinamika hubungan internasional dan kebijakan luar negeri Indonesia. Pertama, saya terima kasih atas undangan yang diberikan kepada BSKLN Kemlu untuk memberikan kuliah umum tentang isu-isu global dan isu-isu kawasan, dan tadi memang dihadiri oleh sebagian mahasiswa yang mengambil mata kuliah kebijakan luar negeri. Saya juga terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 3 atas sambutannya, dan mahasiswa yang hadir semuanya sangat antusias. Mereka mengikuti isu-isu global dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot, menunjukkan bahwa persoalan-persoalan yang terjadi di berbagai belahan dunia itu memiliki dampak yang dirasakan oleh kita yang ada di Indonesia, dan tentunya kita menghargai atensi dari generasi muda ini yang hadir di dalam kuliah ini terutama, dan mahasiswa pada umumnya agar tetap punya kritis dan mau untuk terus berkembang dan mempelajari hal-hal yang memiliki pengaruh ke dalam kepentingan kita. Bagaimana seharusnya peran mahasiswa ini sebagai generasi muda dalam menyikapi dan memahami dinamika isu-isu global yang terus berkembang saat ini, Pak? Ya, saya kira perlu untuk terus aware, generasi muda harus perlu untuk terus mengikuti perkembangan, melihat hal-hal yang terjadi di belahan dunia manapun, dan karena apa yang terjadi di satu tempat bisa berdampak pada kita meskipun secara tidak langsung, dan tentu generasi muda yang jumlahnya juga tidak sedikit akan mempunyai peran terutama untuk jangka panjang untuk menjadi penerus negara kita. Ya. Setelah mengikuti kuliah umum ini, pemahaman atau wawasan baru apa yang kakak dapatkan terkait isu-isu global dan kawasan? Kalau untuk insight ya itu pasti banyak banget. As anak HI, aku dapat pengetahuan baru di kuliah umum ini karena ternyata isu-isu global yang terjadi di kawasan khususnya di Asia Pasifik dan juga Afrika itu ternyata bisa mempengaruhi loh tentang strategi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri seperti itu sih. Jadi aku lebih banyak menemukan insight yang belum aku ketahui sebelumnya. Jadi banyak insight ini. Iya. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Sofi melaporkan langsung dari gedung D3.1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih atas laporannya.
BEM Visip Unila menggelar pelatihan kesekretariatan dan kebendaharaan lembaga. Selanjutnya, kita akan bergabung bersama Septi langsung dari gedung B3.1 Visip Universitas Lampung untuk informasi selengkapnya. Septi, selamat siang. Seperti apa kegiatan yang berlangsung pelatihan kesekretariatan dan kebendaharaan pada pagi hari tadi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Septi Ayu Wulandari melaporkan dari Gedung B31 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Hari ini 12 Mei 2026 tengah berlangsung kegiatan pelatihan administrasi kesekretariatan dan kebendaharaan bagi lembaga kemahasiswaan FISIP yang diselenggarakan oleh BEM FISIP Unila. Acara ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan Ormawa FISIP serta Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan yang turut memberikan dukungan terhadap terselenggaranya kegiatan ini. Pelatihan dimulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan diawali dengan pembukaan oleh MC, sambutan-sambutan, serta doa bersama. Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan 2 materi utama, yaitu penguatan kompetensi administrasi kesekretariatan dalam pengelolaan proposal dan dokumen organisasi mahasiswa, serta pelatihan teknis penyusunan dan pengajuan SPJ bagi pengurus organisasi mahasiswa. Melalui materi tersebut, para peserta diharapkan mampu memahami tata kelola administrasi organisasi secara lebih tertib dan terarah. Oke, baik, kalau misalkan bicara soal latar belakang dilaksanakan acara ini karena melihat beberapa pimpinan Ormawa yang ada di FISIP itu merasa alur administrasi yang ada di BEM di FISIP ini terkhusus itu sedikit rumit. Jadi kami meminta kejelasannya lah, apalagi dalam hal pengajuan SPJ, karena SPJ kan penting. Jadi maksud saya agar semuanya berjalan dengan rapi, tertata, makanya diadakanlah acara atau kegiatan pada hari ini. Oke, terus harapan apa sih yang dicapai setelah terselenggaranya acara ini, Kak? Kalau harapannya jelas menginginkan bahwasanya seluruh ormawa yang ada di FISIP itu dapat mengetahui dengan jelas, gitu kan, dan juga mereka bisa menjalani tanpa harus kebingungan kemana mereka akan mencari informasinya. Dan untuk harapannya lagi SPJ nantinya yang diajukan oleh ormawa ini tidak ada lagi kendala ke depannya. Mungkin itu sih. Boleh diterapin di organisasi masing-masing. Menurut saya sendiri itu materi terkait sekretariatan, terkait peminjaman gedung tuh, karena kan banyak nih ormawa yang bingung kalau minjem gedung di ruangan ini tuh persyaratannya apa aja, yang bisa dipinjam apa aja. Terus kalau dari bendahara sendiri itu terkait SPJ, jadi kayak kira-kira SPJ itu kita harus ngampirin apa aja gitu. Jadi itu materinya sangat bermanfaat sih. Oke, mungkin yang kedua, kira-kira pelatihan itu ngebantu kakak nggak sih buat memahami proses administrasi kesekretariatan dan penyusunan SPJ juga? Terus kenapa gitu? Bantu banget sih, karena kan selama SPJ-an kemarin itu kita sering bolak-balik gitu kan. Dari dekannya itu kita sering bolak-balik nih revisi ini itu gitu terkait apa aja yang salah gitu. Dengan harapannya sih dengan setelah mendapatkan pelatihan ini itu kita jadi minim revisi gitu. Jadi lebih enak ke depannya buat organisasi sendiri. Okay. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Septi melaporkan langsung dari gedung B3.1 Visip Universitas Lampung. Terima kasih atas laporannya. Seminar W2PM, dorong mahasiswa Unila kembangkan ekonomi kreatif. Selanjutnya, kita akan bergabung bersama Floriana langsung dari gedung E4.1 Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk informasi selengkapnya. Floriana, selamat siang. Seperti apa kegiatan seminar W2PM yang terlaksana pada siang hari ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Floriana Zahira Agustin melaporkan langsung dari Aula Gedung E Lantai 4 Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pemirsa, pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026, tengah berlangsung kegiatan seminar P2MW, Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha, dengan mengusung tema Mahasiswa Inovatif sebagai Penggerak Ekonomi Kreatif. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 8.00 untuk sesi pertama dan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat untuk sesi kedua. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa Forkom Bidik Misi KIPK Universitas Lampung Angkatan 2025 dari berbagai macam fakultas dan jurusan yang ada di Universitas Lampung.
Perlu diketahui juga pemirsa, kegiatan ini dihadiri oleh Esa Ganim Fadaullah, SPI, MSI, sebagai pemateri pada sesi kedua siang hari ini, dengan membawa pembahasan submateri, kiat-kiat, dan persiapan yang harus dilakukan oleh mahasiswa agar bisa lolos P2MW, Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha. Oke, jadi P2MW ini adalah program dari kementerian ya, dan ini fokusnya adalah mengembangkan nilai atau persentase UMKM ya yang bertumbuh di tingkat mahasiswa, karena memang pertumbuhan ekonomi khususnya UMKM di tingkat mahasiswa ya untuk usaha baru itu masih sangat kurang. Dan selain itu, kenapa ini penting? Karena mahasiswa akan dibekali beberapa pengalaman ataupun termasuk pendanaan untuk merealisasikan usahanya, dan kata pentingnya di sini adalah pengembangan usaha. Jadi P2MW akan memberikan dana untuk pengembangan usaha mahasiswa agar usahanya lebih berkembang dan lebih menguntungkan lagi. Yang kedua nih Kak, apa saran dari Kakak sendiri untuk mahasiswa agar dapat mengembangkan ide usaha yang inovatif dan juga kreatif? Oke, kalau P2MW ini konteksnya adalah usaha yang inovatif dan juga punya keberlanjutan ya. Artinya dalam mencari ide, kalian bisa melakukan ATM ya, amati, tiru, modifikasi dari usaha yang sudah ada. Selain itu, kita juga bisa lihat dari beberapa pengumuman P2MW, kita bisa melihat judulnya, kita bisa identifikasi kira-kira usaha apa aja yang sering banyak didanai, dan kita lakukan perubahan di situ. Dan kata kunci paling penting di sini, P2MW membiayai usaha-usaha yang punya potensi untuk berkembang. Ya, jadi ibaratnya kita punya pasar itu yang luas dan memang membutuhkan produk yang kita usulkan di P2MW ini. Yang terakhir Kak, pesan yang ingin Kakak sampaikan untuk para mahasiswa yang hadir pada hari ini. Oke, pesannya adalah jangan takut bermimpi ya, karena di P2MW ini adalah salah satu pintu yang bisa kalian bisa manfaatkan untuk mewujudkan usaha kalian. Ya, jadi jangan sia-siakan kesempatan pendanaan ini, karena pendanaan dari P2MW ini akan sangat bisa mendukung pengembangan usaha bagi teman-teman semuanya. Alasan diselenggarakannya program kewirausahaan ini tuh agar mahasiswa KIP itu punya bekal dalam melakukan kegiatan P2MW ini Kak. Dan sebenarnya emang mahasiswa KIP ini wajib untuk aktif, sehingga dalam program ini dapat membantu dan mewadahi para mahasiswa untuk lebih aktif gitu Kak. Pengetahuan yang baru aja Kakak dapat sebenarnya. Oh iya, pastinya karena setelah mengikuti acara ini atau seminar ini, itu pastinya ada mungkin kawan-kawan yang lain juga merasakan adanya inovasi atau ide yang, oh iya, bisa aja gue ngelakuin kayak gini, bisa aja saya ngelakuin ini, saya ngelakuin itu, atau aja bisa saya bisa meluangkan hobi saya jadi sebuah bisnis atau sebuah ide yang bisa diikutkan ke event ini, yang akhirnya malah jadi sebuah prestasi dan juga cuan buat kita sendiri. Seperti yang tadi kalau udah di pematerinya bilang itu cuan dan cuan. Kurang lebih gitu Kak. Ya. Harapan Kakak sendiri nih untuk kedepannya bagi para mahasiswa yang udah ikutin acara ini apa? Harapannya ilmunya nggak berhenti di sini ya. Ilmunya bakal terus berkelanjutan dan bakal bisa berguna bagi nusa dan bangsa serta negara kita NKRI tercinta. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Floriana melaporkan langsung dari gedung E4.1 Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih atas laporannya. Kuliah internasional FISIP Unila membahas propaganda selebriti di era digital. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Naisa langsung dari gedung A1.1 FISIP Universitas Lampung untuk informasi selengkapnya. Naisa, selamat pagi. Seperti apa kegiatan kuliah internasional yang terlaksana pada pagi hari ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Naisa Gefira melaporkan langsung dari Gedung A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Pemirsa, pada hari ini, Selasa, 19 Mei 2026, tengah berlangsung kuliah tamu internasional dengan tema
propaganda selebriti. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, diawali dengan penandatanganan MOA dan IA oleh dekan atau yang mewakili dari masing-masing universitas yang ada di Provinsi Lampung. Acara ini juga menghadirkan 3 narasumber, yakni Nicolina Borci, PhD, Asisten Profesor Language, Political Communication, Business Communication, Image Management. Profesor M. Rifani Bustomi, Center for Policy Research and International Studies USM Malaysia, dan Dr. Ferry Firdaus SIKOM MA, selaku dosen tetap Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung. Perlu diketahui juga pemirsa, kegiatan ini berlangsung secara online dan offline yang dihadiri oleh mahasiswa, staf akademika, serta dekan atau yang mewakili dari perguruan tinggi negeri maupun swasta dari berbagai universitas yang ada di Provinsi Lampung. Sangat bisa. Kalian tahu bahwa pemilih 2024 itu mayoritas diisi oleh pemilih muda. 56% dari komposisi pemilih 2024 itu pemuda dan mayoritas memenangkan Presiden Prabowo. Jadi hampir 23% itu Gen Z dan 26% apa 22% atau 26% itu sekitar ya itu adalah gen milenial gitu ya. What advice do you have for the younger generation to avoid being easily influenced by propaganda on digital media? The advice I would give to younger generation is to think a little bit more about the authority of the celebrity he or she choose to follow. Because the number of likes or the number of followers, it doesn't mean automatically that the person is right and the person has values. So I would really advise to check twice. And number 2, can you convey a message about the importance of media literacy to the younger generation? The media literacy is the most important thing today. I think we should talk more about decoding the communication, about patterns behind the communication, and also about that lots of celebrity are pretending to be authentic because they want to have more money, more impact, and so on. So I really think that media literacy is so important, and that also younger children in in first primary school should learn a little bit about impact of social media of our life and about the selection of data. Okay, and the last question, according to you, why is the topic of celebrity propaganda important to be discussed among academic and university students? Because all of you know who is Taylor Swift, who is Bad Bunny, who are BTS, and nobody maybe knows the name of our president. So celebrity people have nowadays power of visibility, and power of visibility is the strongest power of our time. And I think it's very important, and it's very important to analyze that, because social media allow that everybody could create content, and it's not good to follow everybody. So I think we should know more or learn more about celebrity. So thank you. Ini, apakah Anda merasa bahwa media sosial saat ini lebih banyak membentuk opini dibanding memberikan informasi? Oke, sebelumnya izin menjawab. Kalau dari aku sendiri ya, kebetulan sosial media mungkin memberikan informasi, dan sangat banyak sekali informasi yang diberikan, cuman ya dari informasi tersebut menggiring opini publik sendiri. Jadi menurutku memberikan informasi namun lebih banyak menggiringkan opini dalam publik sih. Oke, nah menurut kamu, apakah generasi muda sekarang lebih mudah terpengaruh oleh opini dari selebriti dibanding data atau fakta yang ada? Nah, melihat dari banyaknya pengguna media sosial ya, pastinya orang-orang kan pasti ngikutin yang selebritas ya, pasti mereka ngikutin idola yang mereka suka maupun yang mereka favorit banget nih.
Nah, pasti mereka lebih memilih untuk mengikuti opini dari selebritas itu sendiri dibandingkan data maupun fakta yang terjadi di lapangan sih. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Naisa melaporkan langsung dari gedung A1.1 FISIP Universitas Lampung. Terima kasih atas laporannya. Pemirsa, berita tersebut menjadi penutup kebersamaan kita pada reportase KOM kali ini. Saya Nisa Aulia Prayogandi. Dan saya Ribat Hamanang Lubis mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.